Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pecinta ternak dimanapun Anda berada. Ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan dalam menentukan lokasi kandang untuk mengantisipasi segala kemungkinan kegagalan atau meminimalisir segala kemungkinan kegagalan dari peternakan yang akan kita lakukan. Di sini ada 6 hal yang harus kita pertimbangkan dalam menentukan lokasi kandang ya. Yang pertama adalah sumber pakan utama. Maksudnya sumber pakan utama di sini adalah lokasi kandang tidak boleh terlalu jauh dengan lokasi areal-areal yang akan dijadikan sebagai penghasil sumber pakan utama, terlebih apabila peternakan kita menggunakan sistem umbar ya. Sebagaimana yang saya lakukan di sini ya, kami juga di sini melakukan sistem peternakan dengan sistem umbar tumpang sari dengan perkebunan sawit dan karet. Jadi lokasi saya di sini berada tepat di perkebunan karet yang tidak terlalu jauh dengan perkebunan sawit, yang dimana tujuannya adalah memperpendek jarak tempuh antara kandang dengan perkebunan. Jadi jangan sampai kita membuat kandang jauh dari lokasi-lokasi yang menjadi sumber pakan utama. Lokasi sumber pakan utama juga kita harus memperhatikan. Yang pertama, kita harus mempertimbangkan cuaca ya. Jangan sampai lokasi sumber pakan utama itu ketika musim kemarau itu habis, rumputnya kering, ketika musim hujan juga kebanjiran. Nah, kita harus menghindari lokasi-lokasi tersebut untuk dijadikan sebagai lokasi areal utama dalam pemenuhan sumber pakan utama kambing. Jadi sekali lagi, faktor yang pertama ya, untuk menentukan lokasi kandang adalah sumber pakan. Jadi jangan sampai kita membuat kandang terlalu jauh dari areal-areal lokasi-lokasi penghasil sumber pakan utama. Hal tersebut untuk mempertimbangkan kesehatan kambing, sahabat semua. Jadi jangan sampai kambing kelelahan menempuh jarak dalam kondisi lapar sebelum makannya. Jadi misalkan pagi-pagi, siang hari kambing itu lapar, kemudian kita lepas, kita giring dengan menempuh jarak yang sangat jauh. Nah, itu akan merugikan kita ya. Terlebih apabila kambing dalam keadaan bunting, itu bisa menyebabkan keguguran atau bahkan istilahnya kematian ya, kematian janin di dalam kandungan, atau juga istilahnya terlahir bayi secara prematur dan tidak sehat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan dalam menentukan lokasi kandang adalah keamanan ya. Keamanan ini maksudnya adalah keamanan ternak dari gangguan-gangguan, baik itu hama besar ya, seperti ular, harimau, macan dan lain sebagainya, ataupun dari gangguan manusia, misalkan ada pencurian atau apa. Nah, kita harus mempertimbangkan lokasi-lokasi kandang ini dari hal-hal tersebut. Jangan sampai kita membuat kandang di pinggir hutan yang kita tahu di situ ada harimau, ada macan, ada ular misalkan. Nah, kita harus menghindari hal-hal tersebut. Atau kita membuat kandang di jauh dari pantauan kita sehingga ada istilahnya pencurian dan lain sebagainya. Jadi yang kedua, faktor keamanan ya harus kita pertimbangkan. Kemudian faktor yang ketiga yang harus kita pertimbangkan adalah menjauhi area pemukiman, di mana area pemukiman ini merupakan suatu wilayah yang sangat kompleks ya. Memang secara sepintas kita tidak berpikir kambing kita ada penyakit atau lain sebagainya, cuman yang harus kita pertimbangkan adalah efek yang dihasilkan apabila ternak-ternak kita masuk ke area pemukiman ya. Masuk ke area pemukiman, memakan tanaman-tanaman bunga, tanaman-tanaman konsumtif lain sebagainya kayak ubi, singkong, sayuran lain sebagainya di depan rumah-rumah. Nah, itu bisa berakibat yang tidak baik untuk ternak kita dan untuk kita juga sebagai pemilik ternak. Kemudian ya, masih jauh dari pemukiman tersebut tujuannya juga agar tidak mencemari sumber air ya, dimana
kotoran kambing atau air kencing kambing ini bisa meresap ke dalam tanah, kecuali ya, kita istilahnya membuat tada kotoran kambing itu dibikin ini, kemudian kita salurkan untuk dijadikan kompos. Nah, itu bisa mengurangi, tapi akan tapi alangkah sangat jauh lebih baik apabila membuat kandang kambing itu jauh dari areal pemukiman. Faktor yang ketiga. Faktor yang keempat, lokasi untuk kandang kita itu harus tersinari matahari penuh. Artinya kandang kambing harus menerima cahaya matahari minimal 6-8 jam per hari. Nah, itu tujuannya adalah untuk membantu siklus kehidupan dan kesehatan ternak kita ya. Kandang kita harus tersinari, ternak kita harus tersinari ketika berada di kandang. Selebihnya mungkin ternak kita ketika dilepas itu bisa terkena sinar matahari. Yang paling utama tadi ya, bahwa lokasi kandang kita harus tersinari matahari untuk membantu proses kehidupan. Kemudian yang kelima faktor yang harus kita pertimbangkan adalah lokasi kandang kita harus dekat dengan sumber air. Ya, tujuannya adalah memudahkan kita terhadap pemeliharaan kandang, ya, pemeliharaan kebersihan, dan kalau bagaimanapun yang namanya ternak yang berurusan dengan kehidupan itu memerlukan air minum ya, untuk kesehatan dan untuk kebersihan kandang kita. Jadi air harus dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai salah satu penentu keberhasilan. Kemudian yang keenam, yang terakhir, untuk menentukan lokasi kandang yang harus kita perhatikan adalah arah angin. Kenapa arah angin? Ya, sepintas memang arah angin ini tidak terlalu berpengaruh, akan tetapi ya, sebagian kecil angin yang berlebih ini bisa memberikan efek negatif terhadap kesehatan ternak kita. Jadi kita harus bisa memperhatikan arah angin dalam cuaca normal itu dari arah mana, sehingga kita bisa menentukan atau paling tidak menghalangi arah tersebut dengan plastik atau lain sebagainya agar tidak mengganggu ya, agar angin tersebut tidak mengganggu terhadap kesehatan, misalkan masuk angin dan lain sebagainya. Jadi kita harus mempertimbangkan hal tersebut ya untuk meminimalisir segala kemungkinan, karena saya pernah mengalami, ternak saya ini pernah mengalami yang namanya penyakit masuk angin, yang mana masuk angin ini biasa kalau sudah sekali kena itu rutin, sekitar 3 bulan sampai 4 bulan sekali itu rutin terkena kembali. Untuk mengantisipasi dari penyakit tersebut, dari penyakit masuk angin ya, usahakan arah angin dan kondisi kandang harus tetap kering ya, kita harus perhatikan itu. Nah, jadi sebagai kesimpulan dari awal sampai akhir, dalam menentukan lokasi kandang kita harus memperhatikan 6 hal. Yang pertama adalah areal sumber pakan, jadi membuat kandang tidak boleh terlalu jauh dari sumber pakan. Yang kedua, memperhatikan keamanan dari gangguan, baik itu hama besar ataupun hama kecil ataupun dari manusia. Yang ketiga, harus rada jauh dari pemukiman ya, perumahan warga. Yang keempat, lokasi kandang ini harus terkena sinar matahari sekitar 6-12 sampai 8 jam ya. Kemudian yang kelima, dekat dengan sumber air. Kemudian yang keenam, kita juga harus memperhatikan arah angin ya. Arah angin harus kita perhatikan agar ternak kita bisa sehat
subur sehingga bisa membantu meningkatkan perekonomian dan penghasilan kita. Oke, demikianlah sahabat pecinta ternak yang berada. Mudah-mudahan berbagi pengalaman tadi bisa membantu saudara-saudara yang mau memulai ternak agar kita meminimalisir segala kemungkinan kegagalan. Jadi demikianlah mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi, dan mohon membantu kami dengan subscribe, like, dan share jika video ini bisa bermanfaat untuk banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.